Shalom saudara-saudara yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai lagi merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ini namanya renungan harian pada hari ini tanggal 3 Februari 2024. Dan kita melanjutkan lagi yang video-video saya sebelumnya. Dan mari dengan renungan yang singkat ini, mari kita cintai firman Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang hidupnya benar, hidup kudus di mata Tuhan. Supaya apa yang kita jalankan dalam hidup ini sesuai dengan perintah-perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki yang ingin kita lakukan. Mudah nggak kita hidup kudus? Sebenarnya gampang-gampang susah ya. Kalau kita mau, itu kita bisa. Asal kita berdoa, Tuhan aku sungguh niat mau, Tuhan sungguh-sungguh saya mau Tuhan hidup kudus di hadapan-Mu. Maka Tuhan akan menolong kita. Roh Kudus di dalam diri kita akan memampukan kita, memberi kita kekuatan untuk kita bisa melakukan firman-Nya. Amin. Oke, sebelum kita memasuki, kita lanjut ke Mazmur pasal 6, lanjutkan dari firman Tuhan yang lalu, renungan yang lalu. Kita akan masuk ke pasal Mazmur pasal ke-6. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang Engkau berikan buat kami. Engkau berikan kami kesempatan untuk hidup Tuhan. Tuhan, buka pikiranku dan buka hatiku supaya apa yang kami bacakan Tuhan, apa yang kami renungkan firman-Mu ini Tuhan, akan Tuhan membuatkan kami akan menjadikan kami berubah, akan buat kami mempunyai menghasilkan buah-buah roh, buah-buah pertobatan Tuhan Yesus. Buat kami mencintai firman-Mu Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Tuhan, tujuan kami hanya ingin Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, yang mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Biar kemuliaan-Mu hanya kembali ke satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita baca Mazmur pasal ke-6. Doa dalam pergumulan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka Tuhan, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah Tuhan. Jadi pada saat itu Mazmur ini dari Daud ya. Jadi Daud tuh bergumul banget. Daud ini bergumul banget, berdoa banget Tuhan pada saat dia dikejar oleh musuh-musuhnya dan dia dibenci oleh musuh-musuhnya. Pada saat dia mengalami tekanan yang luar biasa, depresi, stres yang luar biasa, sehingga dia datang kepada Tuhan dan bermazmur. Dia berkata gini, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka Tuhan, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah Tuhan. Jadi gini, kalau kita mengalami satu kejadian yang tidak enak ya dalam hidup kita, pertama kali kita introspeksi diri kita. Apakah kita ada melakukan dosa nggak di mata Tuhan? Bila ada, kita minta ampun kepada Tuhan. Bila enggak, berarti Tuhan izinkan kejadian itu terjadi dalam hidup kita itu tujuannya supaya kita menjadi manusia atau menjadi umat Tuhan yang kuat. Menjadi umat Tuhan yang mentalnya luar biasa seperti baja. Tidak seperti mental kerupuk. Itu yang Tuhan mau. Kita seperti prajuritnya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita punya mental yang kuat, kita punya iman yang kuat, kita punya perjuangan yang hebat, perjuangan yang sangat kuat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku Tuhan. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia Tuhan. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepada Tuhan. Siapakah yang akan bersyukur pada Tuhan di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, dan aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Mataku rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Jadi pada saat itu banyak
teman-teman dia ya, maksudnya sekeliling dia, akhirnya teman menjadi musuh, dan orang-orang itu mengejar dia. Jadi dia tuh minta Tuhan menjauhkanlah musuh-musuhnya itu daripada Daud, ya. Menjauhilah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka tuh musuh-musuhnya ya, mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Jadi pada saat kita berdoa untuk musuh kita, ya, pada saat kita berdoa untuk musuh kita, Tuhanlah yang akan berperkara dengan mereka. Jadi jangan sungkan, jangan jangan baper kita, jangan kita merasa, aduh kayaknya gue korban perasaan nih, menghadapi teman-teman kita, menghadapi keluarga kita, menghadapi sanak saudara kita, menghadapi siapapun sekeliling kita yang mungkin yang berkata negatif tentang kita, yang mungkin mengatakan hal-hal yang sia-sia tentang kita, atau menjatuhkan kita. Itu kita belajar untuk berkati mereka. Kita belajar minta kepada Tuhan, bukan supaya Tuhan mengutuk mereka, bukan mengutuk mereka jadi kodok lah, jadi katak lah, dan jadi bebek lah, apa, bukan. Tapi kita minta Tuhan memberkati mereka. Kenapa? Kalau kita berdoa meminta berkat untuk mereka, niscaya apa yang terjadi? Kita yang berada di atas mereka, otoritas kita tuh jadi lebih tinggi daripada orang yang maksudnya menjadi musuh kita, atau orang yang memusuhi kita. Kita akan lebih tinggi dari mereka. Tapi kalau pada saat kita mengutuk mereka, kita malah di bawah mereka. Ingat itu. Jadi pada saat kita datang musuh-musuh kita, memfitnah kita, atau mengata-ngatai kita, atau hal-hal yang negatif tentang kita membalas dengan kebaikan, itu berarti kita berada di atas mereka. Tapi pada saat kita mengutuk mereka atau kalah, ya, kita berada di bawah mereka. Pilihannya di tangan kita. Mau di atas mereka atau di bawah mereka. Kalau mau di atas mereka, kita belajar memberkati mereka, berdoa memberkati mereka. Nah, hal ini saya sudah pernah coba untuk hidup saya sendiri. Tuhan, jadi sekeliling saya itu, bahkan ini sanak saudara saya sendiri gitu, kayaknya kurang happy gitu dengan saya, atau berusaha menjatuhkan saya, ataupun sekeliling saya berusaha menjatuhkan saya, dan saya hanya berdoa, Tuhan berkati hidupnya. Sulit gak? Sulit banget. Pertama kali saya kayaknya nggak mampu, nggak bisa, Tuhan, saya nggak bisa lah, Tuhan. Kalau saya nggak membenci dia mungkin saya bisa, tapi kalau saya berdoa untuk memberkati orang itu, kayaknya aduh Tuhan, saya nggak mampu lah, Tuhan, saya nyerah deh, Tuhan. Saya kan nggak benci dia, Tuhan, bahkan saya tetap ajak dia ngobrol kok, Tuhan, tapi jangan suruh saya berdoa untuk dia. Enggak. Tuhan berkata saya harus berdoa untuk dia, memberkati dia. Bayangin. Tapi saya belajar dengan hati yang sangat sakit, dengan hati yang rasanya tersayat-sayat, penuh dengan luka. Saya berdoa, Tuhan, saya berkati si A, saya berkati si B, saya berkati si C. Akhirnya lama-lama terbiasa. Karena apa? Udah jadi habit. Pertama kali aja susah, kedua kali susah, ketiga kali susah, keempat kali, dan seterusnya. Jadi kayaknya udah jadi habit. Seorang yang kayaknya nusukin atau mengkhianati atau memfitnah atau apa, saya bisa berdoa, Tuhan berkati dia, Tuhan. Mungkin saja dia begini, begitu, dan saya berusaha positive thinking sama orang tersebut. Nah, begitu juga pada saat kita menghadapi mereka itu, ya kita belajar ngomong dulu. Ya, saya juga sendiri pribadi seperti itu. Saya yang samperin orang itu. Kadang-kadang rasa kesel itu ada banget. Tapi Tuhan, saya mau taat kepada Tuhan. Saya mau, Tuhan, belajar, Tuhan. Saya mau belajar tunduk dan taat kepada Tuhan. Akhirnya pas saya datangi orang itu, saya panggil dia, saya berbicara dengan dia, saya kayak biasa aja, nggak terjadi apapun. Pada saat saya melihat orangnya, dan saya bersuka cita aja gitu loh, dan saya berdoa untuk kebahagiaan dia, berdoa untuk keluarga dia, berdoa untuk pekerjaan dia, berdoa untuk semua yang ada dalam diri dia itu yang baik-baik lah. Segala yang baik saya berikan untuk dia, dan saya berdoa, dan lama-lama terbiasa. Susah, lama-lama jadi terbiasa, akhirnya saya bisa.
Begitulah saudara-saudari yang dikasihi, kita akan tutup hari ini renungan kita yang sangat singkat, dan kita belajar ya mempraktekkan firman Tuhan. Terima kasih. Kita akan menutup doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas renungan hari ini. Kami mengucap syukur dan kami kembalikan segala kemuliaan, dan kami mau mempraktekkan firman Tuhan. Mampukan kami melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin.